や、これは違うんだ。誤解だ。什么误会？ Assalamualaikum, yo what's up guys. Hai para viewers PPIP, bagaimana kabar kalian hari ini? Gue doakan sehat selalu. Jadi di video kali ini gue akan membahas sedikit ulasan tentang film yang berjudul Fist and Fight. Oke guys, film ini rilis pada tanggal 13 Juli 2017 yang disutradarai oleh Jang Zuwan dan dibintangi oleh Jing Tian dan Oh Oh Oh. Dan film ini mendapatkan rating sebesar 5,8 di IMDb. Bercerita perjuangan kelompok siswa Cina yang melawan intimidasi dari kelompok siswa Jepang. Film Fist and Fight diatur dalam situasi pada tahun 1932, di mana Jepang masih menduduki Cina. Sekolah pun banyak dikuasai oleh siswa Jepang. Banyak tradisi yang hilang dari Cina seperti membaca, yang dinilai merupakan intimidasi siswa Jepang terhadap siswa Cina. Oke guys, tanpa memperpanjang waktu, baik kita masuk saja ke dalam filmnya. Oke guys, film bermula memperlihatkan situasi di mana ada seorang siswa yang sedang berkumpul untuk menghajar siswa lainnya, yang mana ini dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai siswa terkuat di kampus tersebut. Kelompok siswa yang satu ini diketuai oleh siswa bernama Ahpad. Ahpad adalah julukan untuknya karena dia dikenal sebagai si tukang kentut. Lalu karena julukan ini, Ahpad merasa tidak nyaman dan ia bertekad untuk menjadi siswa terkuat di kampus tersebut, agar ia disegani oleh siswa lainnya. Di sini Ahpad berkata bahwa ini adalah usahanya untuk menjadi orang yang terkuat di kampus ini, dan ia telah mengalahkan beberapa siswa lainnya. Dan ini adalah usahanya yang ke-99 kali, yang mana saat ini ia harus menunggu dan menghajar orang yang ada di balik toilet tersebut, agar ia dapat menjadi ketua di kampus tersebut, kampus Qinghe. Tapi di sini kita melihat ada seorang pria yang dapat mengalahkan si Ahpad. Dan Ahpad berkata sebenarnya dia adalah pahlawan yang ada di dalam film ini. Ia adalah legenda di kampus Qinghe, dan pria tersebut bernama Jing Hao. 大家现在应该猜到，我不是这个故事的主角，没有一个主角会是这样出场的。现在踩在我脸上的这个男人，才是故事的主角，他就是清河南高的传奇。 Di sini diceritakan bahwa kampus ini dulunya dikuasai oleh siswa Jepang. Bahkan siswa Cina dulunya ada pada rantai makanan paling bawah. Sampai akhirnya muncullah orang tersebut, yaitu Jing Hao. Dan di sini Jing Hao dapat mengalahkan siswa terkuat nomor 2 di Jepang. Lalu dengan itu Jing Hao dengan cepat menjadi legenda. Lalu dua orang ini adalah tangan kanan dan tangan kirinya Jing Hao, yaitu Pikuk and Tudus. Dan mereka ini terlahir sebagai pembunuh. Mereka berdua ini sudah mempunyai kelompok masing-masing, bahkan ketika Jing Hao sudah datang di kampus ini. Akan tetapi mereka saling berkelahi satu sama lain dan menjadilah perang saudara. Dan kemudian datanglah Jing Hao yang dapat melerai mereka. Dan ini adalah kelompok siswa Jepang yang diketuai oleh Shibata. Dulunya siswa Jepang inilah yang selalu menindas dan membuli siswa Cina. Dengan kedatangan Jing Hao, akhirnya siswa Cina yang terpecah menjadi satu dan setara dengan siswa Jepang. Scene beralih saat siswa Jepang dan Cina sedang makan siang. Dan saat itu terjadilah perselisihan antara siswa Jepang dan siswa Cina. 你说什么呢？ Lalu berdirilah seorang siswa dari pihak Cina, yaitu Tan Jiamu. Ia adalah ahli strategi dalam kelompoknya Jing Hao.
Dan ia adalah anggota yang dapat memadamkan perkelahian antara Jing Hao dan Shibata. Dan ia dikenal dengan si pemadam karena ia selalu membuat damai. Oke guys, kita beralih ke scene dimana Jing Hao dan teman-temannya saat ini sedang mengadakan pertandingan gulat. Di sini gulat dilakukan oleh temannya Jing Hao, yaitu Tudors. Jika ada yang memenangkannya, maka ia akan mendapatkan uang. Setelah beberapa pertandingan, lalu kemudian Peacock dan Tudors melakukan pertandingan settingan. 压我兄弟的！对，加油加油！你使那么大劲干嘛？我一拳你就摔倒。1、2、3。你可，你可。Dan akhirnya Jing Hao pun lari membawa uang tersebut. Dan Jing Hao pun dikejar oleh para penonton. Dan ketika ia sedang melompati sebuah pagar, ia pun melihat seorang wanita yang sedang bersepeda. Wanita itu sangat cantik, dan sepertinya Jing Hao baru saja mendapatkan pandangan pertama. Dan ketika itu datanglah wanita cantik tadi ke kampusnya Jing Hao. Dan ternyata ia menjadi salah satu guru baru di kampus tersebut. Lalu Jing Hao yang penasaran pun lantas mengejarnya dengan lari dan lompat parkur. Jing Hao yang mengejarnya, dan ketika sampai ia pun hanya menyapanya. Dan wanita cantik tadi pun menyapa balik si Jing Hao. Dan disinilah awal mulanya Jing Hao jatuh cinta kepada wanita tersebut. Scene beralih di mana saat ini kediaman Shibata dan kakaknya didatangi oleh kolonel Jepang. Mereka ini menawarkan kerja sama agar keluarga Shibata ini mau membantu kolonel Jepang untuk menghabisi para siswa-siswa Cina, atau bisa dibilang Jing Hao dan teman-teman. Akan tetapi di sini nampaknya kakak dari Shibata menolak ajakan tersebut karena ia merasa khawatir jika ikut campur. Tapi akhirnya ajakan tersebut disetujui oleh Shibata. Dan kemudian Shibata pun memerintahkan anggotanya untuk mendatangi base camp komunitas siswa Cina yang sedang membaca dan menghabisi siswa-siswa tersebut. Dan di sini kita melihat bahwa Jing Hao melarang adiknya yang bernama Jin King untuk mengikuti komunitas membaca tersebut. Karena Jing Hao khawatir suatu saat adiknya akan dicelakai oleh kelompoknya Shibata yang saat ini telah bekerja sama dengan kolonel Jepang. Akan tetapi
adiknya masih saja bersikeras untuk ikut dalam komunitas membaca tersebut. Dan di antara perselisihan Jinghao dan adiknya, maka datanglah perempuan cantik yang bernama Nona Liu He. Dan dia adalah wanita yang disukai oleh Jinghao. Lalu ketika si Nona Liu He ini datang dan berkata, "Ada apa ini?" Lantas adiknya Jinghao, si Jin King, berkata kepada abangnya, "Nona Liu He ini adalah guru dari komunitas membaca kami." Sontak Jinghao yang mendengar ini, ia pun terkejut dan akhirnya ia sendiri malah meminta agar ia bisa bergabung dengan komunitas membaca tersebut. Next, di saat Nona Liu He membacakan cerita bersama anggota komunitas membaca, di sini Jinghao hanya memperhatikan wajah Nona Liu He saja. Begitu juga dengan si Ahpad yang hanya memerhatikan adiknya si Jinghao. Lalu scene beralih di mana di sini kita melihat bahwa si Pikuk sedang dihadang oleh gangster wanita dan juga anggota dari kelompok Shibata saat ini sedang menghadang dan ingin menangkap salah satu dari siswa Cina yang ada di komunitas membaca. Cuman bedanya si Pikuk ditangkap karena ketua gangster wanita ini ingin Pikuk untuk mengencaninya. Berbeda dengan siswa yang dihadang oleh anggota Shibata. Siswa itu justru dijadikan sandera dari Shibata untuk mengetahui di mana lokasi Jinghao dan komunitas membaca itu berada. Di saat Shibata sudah mengetahui lokasi dari komunitas membaca, ia pun memerintahkan anggotanya untuk menghajar siswa komunitas membaca tersebut. Yang mana di saat itu di sana juga terdapat Jinghao dan teman-teman. Anggota Shibata pun akhirnya melemparkan bom asap ke dalam basecamp mereka, tetapi berhasil ditentang oleh Jinghao. Lalu terjadilah kekacauan dan si Jinghao berhasil membawa Nona Liu He untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu Jinghao dan teman-teman yang saat itu hanya sedikit berusaha untuk melawan mereka semua. Dan pada akhirnya Jinghao pun marah dan memerintahkan semuanya untuk berhenti. Lalu di sini Jinghao hanya berdua saja dengan si Ahpad untuk melindungi teman-temannya. Dan Jinghao berkata, "Di mana Shibata?" Dan dijawablah oleh anak buah dari kelompok Shibata, "Ini tidak ada urusannya denganmu." Kemudian dengan sombongnya anak buah Shibata yang memimpin penyerangan ini berkata, "Tidak usah repot-repot, mereka hanya berdua saja." Lalu Jinghao pun menghadapi mereka semua dan si Ahpad yang menjaga Nona Liu He dan adiknya Jinghao. Jinghao yang dikenal kuat dan bijaksana, ia pun lantas tidak menyerah dan untuk melawan mereka semua. Sampai pada akhirnya berbunyilah satu kali siulan. Yang dimana kita melihat di sini bahwa terjadilah momen yang sangat epik, yaitu tangan kanan dan tangan kirinya Jinghao, Pikuk dan Tudors datang membawa pasukan yang banyak. Yang mana ini semua sudah diatur oleh si ahli strategi atau yang dikenal dengan Tan Jiamu. Oke guys, menurut gue ini scene yang paling epik karena Jinghao yang terpojok karena jumlahnya sedikit. Tapi kali ini kelompok Shibata malah mulai ciut dan pucat sampai mereka bilang, "Maaf Jinghao, kejadian malam ini hanyalah kesalahpahaman." Lalu Jinghao berkata, "Aku tak peduli ini kesalahpahamanmu atau bukan. Cepat sampaikan kepada Shibata bahwa saat ini aku Jinghao adalah anggota dari komunitas membaca." Kemudian mereka pun pergi dan meminta maaf kepada Jinghao. Jinghao yang bijaksana ini mau memaafkan mereka.